Saudara, Berantas Korupsi kembali menjumpai Anda dengan paparan mendalam atas isu dan praktek korupsi yang tengah menggerogoti Indonesia. Berantas Korupsi edisi pekan ini mengangkat topik Bung Hatta, Ahok, dan perang lawan korupsi. Pejabat bersih dan anti korupsi barangkali memang langka di negeri ini. Di tengah gelombang pejabat pemerintah korup, Basuki Cahayapurnama atau Ahok adalah segelintir dari pejabat bersih yang langka itu. Ahok yang pada 2006 dinobatkan sebagai 10 tokoh yang mengubah Indonesia adalah satu dari sedikit pejabat yang tidak doyan suap. Diakui sebagai figur pejabat yang transparan dan bersih sejak di daerah hingga di gelanggang politik nasional, pantaslah jika Bung Hatta Award dianugerahkan kepada Ahok. ...309 kepala daerah terjerat korupsi. Itu data resmi Kementerian Dalam Negeri. Jumlah pejabat penggarong uang negara, uang rakyat masih sangat mungkin bertambah karena pasti ada banyak yang belum terjamah oleh lembaga anti rasuah. Kepala daerah yang baru masuk daftar panjang pejabat korup adalah Bupati Gunung Mas, Kalimantan Tengah, Hamid Bintih. Pak Bupati tertangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi karena menyuap Ketua Mahkamah Konstitusi nonaktif Akil Mokhtar. Seperti hasil penelitian Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan PPATK, para pejabat korup itu hanya menunggu giliran untuk diciduk penegak hukum. Sebegitu parahnya mental dan perilaku korup para kepala daerah, sampai-sampai anggota Dewan Perwakilan Daerah Laude Ida pernah melontarkan penilaian miring. Hampir semua kepala daerah korupsi. Alih-alih melayani rakyat, para oknum kepala daerah korup yang jumlahnya sangat banyak itu sibuk mengumpulkan uang untuk menutupi pengeluarannya yang begitu besar hingga bisa terpilih. Indonesia Corruption Watch (ICW) menyodorkan data tak kalah ironis. Sejumlah kepala daerah dan wakil kepala daerah yang sudah berstatus tersangka tetap dilantik. Namun di tengah kelangkaan pejabat bersih karena tenggelam oleh maraknya para kepala daerah korup, masih ada sosok seperti Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Wajar jika kemudian Bung Hatta Anti Corruption Award 2013 dianugerahkan kepada sosok yang dikenal anti korupsi sejak masih menjadi Bupati Belitung, anggota DPR, hingga Wakil Gubernur DKI Jakarta saat ini. Ahok adalah segelintir dari pejabat yang transparan soal penghasilan, tidak doyan suap, dan anti gratifikasi. Ahok hingga saat ini masih bisa memegang kepercayaan yang dititipkan rakyat yang memilihnya sebagai pemimpin. Dengan lantang, Ahok menyebut pemimpin itu orang yang berani mati untuk kepentingan rakyat, seperti para pemimpin revolusi dulu karena mereka berani mati. Saya tidak akan mengatakan karakter saya seperti apa, tapi saya akan menunjukkan bahwa saya hanya taat pada konstitusi, bukan konstituen. Kalaupun saya harus mati, saya siap untuk konstitusi. Kalau masih hidup, kita buatlah untuk menolong rakyat. Toh, semua orang akan mati. Kematian tidak sia-sia jika demi membela rakyat. Banyak orang kaya di dunia ini, tapi waktu mereka mati, siapa yang mengingat? Banyak juga orang miskin yang mati dan sudah pasti tak akan ada yang peduli, apalagi mengingatnya. Jika saya mati sekarang, setidaknya orang sudah pernah tahu yang saya perjuangkan.
Pejabat anti korupsi semestinya tidak perlu dapat penghargaan, karena pejabat memang disumpah untuk tidak korupsi. Berantas Korupsi akan kembali sesaat lagi. Hingga saat ini masih banyak barang impor yang dibeli oleh masyarakat. Bayangkan jika masyarakat lebih memilih produk dalam negeri. Ini menghemat pengeluaran kita dan mendorong perkembangan industri dalam negeri. Mengembangkan kreativitas anak bangsa, membuka lebih banyak lapangan kerja, menghidupi dan mensejahterakan masyarakat, serta menggerakkan roda ekonomi Indonesia. Kalau kita mencintai Indonesia, cintailah produk Indonesia. Awali dari kita untuk kesejahteraan bersama. Tidak takut mati, tidak silau oleh kemilau harta adalah tantangan bagi pemimpin sejati yang anti korupsi. Hanya sistem yang jujur yang akan membuat bangsa ini maju. Di ibu kota negara Jakarta yang tingkat korupsinya relatif tinggi, Ahok berani membuat terobosan sistem yang sedemikian transparan hingga menutup banyak celah aksi kotor kong kali kong. Pejabat anti korupsi itu kewajiban, bukan untuk mengais pujian, membangun pencitraan, apalagi mendapat penghargaan. Basuki Cahayapurnama atau Ahok pun sadar benar bahwa kejujuran adalah sesuatu yang langka di kalangan pejabat. Padahal kejujuranlah yang bisa membuat bangsa ini maju. Sosok Bung Hatta yang jujur dan amat bersahaja saat menjadi petinggi di negeri ini sungguh menginspirasi. Siapa lagi pejabat tinggi di negeri ini yang begitu jujur dan bersihnya menjaga diri, hingga sepasang sepatu impian pun tak terbeli hingga mati? Ya, bagi saya tentu saya bersyukur diberikan kepercayaan ini. Yang paling berarti buat saya itu membuktikan obsesi saya kepada masyarakat yang punya stigma bahwa tidak ada pejabat yang jujur, yang berani membuktikan hartanya dari mana. Itu ada gitu, yang mau melayani. Nah, selama ini paling krisis, paling masalah kan di kita tuh kepercayaan rakyat kepada pejabat publik itu hilang. Nah, walaupun bagi saya, kalau mau lebih dalam lagi, pejabat itu tidak perlu ada penghargaan sebetulnya. Karena Anda melakukan sesuatu yang memang menjadi kewajiban Anda, sumpah jabatan Anda. Jadi apa yang mau dihargain? Justru kalau Anda tidak melakukan sesuai kewajiban Anda, itu Anda bersalah gitu. Nah, tapi kenapa ini berharga? Kenapa Bung Hatta kita perlukan? Ya kan namanya juga pakai Bung Hatta kan. Contoh, bayangin ada pejabat yang pengen beli sepatu yang digunting, ditaruh di kotak gitu loh. Cuma sebagai obsesi seperti itu, listrik nggak bisa bayar. Mana ada pejabat Republik yang bisa jadi model seperti itu ya. Walaupun dia ngomongnya tentu nggak meledak-meledak, nggak berapi-api seperti saya gitu ya. Dia lebih halus, lebih baik beliau. Tapi substansinya beliau kan keteguhan, kepercayaan bahwa ada sistem yang jujur, ada contoh yang jujur, ini mampu mengatasi, membuat bangsa ini maju. Nah, dia pegang teguh itu kan. Batu pun bisa dihancurkan dengan keteguhan seorang Bung Hatta seperti itu, prinsip seperti itu. Nah, itu yang bagi saya penghargaan Bung Hatta ini bagi saya seperti itu. Tantangannya bukan tantangan di luar, ada tantangan di kita sendiri. Tantangannya itu apakah kamu takut mati atau tidak. Jadi kalau saya ditanya apa yang bisa membuat Anda stop untuk menghadapi ini semua,
Ya, pertama itu godaan harta, kita takut masa depan kita tidak jelas, kita pengen punya deposito yang aman. Yang kedua, kita takut kita mati. Kalau selama itu bisa kita atasi, tidak ada tantangan, tidak ada masalah. Ya, kalau ketika kita memperjuangkan sesuatu dengan segala harga harus kita bayar. Sekalipun kita jatuh miskin, sampai kehilangan nyawa pun harus kita bayar. Karena kita yakin tanpa ada kepala yang lurus, tentu bawah tidak berani, tidak lurus tadi kan. Nah itu yang saya beri Bung Hatta dengan sebuah inspirasi bahwa kebutuhan orang kalau udah punya kebutuhan itu udah kaya, bukan keinginan. Bung Hatta punya keinginan pengen beli sepatu yang bagus, sampai masih gunting iklan di koran dia taruh di kardus. Ini satu menginspirasi saya bahwa Anda bisa kaya asal Anda sudah punya yang Anda butuhkan, bukan yang Anda inginkan. Bung Hatta berarti punya keinginan punya sepatu bagus dong. Saya juga punya keinginan punya mobil bagus, punya mobil yang layak, tapi saya nggak bisa beli. Ya saya puas dengan yang saya punya. Wakil Ketua Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan PPATK Agus Santoso mengingatkan, korupsi di pemerintahan pusat dan daerah sudah sangat mengkhawatirkan. Riset PPATK tahun 2011 hingga 2013 menemukan tipologi korupsi pemerintahan daerah dalam pilkada dengan menggunakan birokrasi. Agus Santoso menilai, Wagub DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama mampu membuat terobosan sistem yang sedemikian transparan hingga bisa mengeliminir celah kong kali kong. Saya pernah ketemu Pak Basuki Cahayapurnama. Saya pernah ke kantornya. Saya cukup kagum dengan bagaimana beliau menyelenggarakan administrasi perkantoran dalam pengertian manage ruang kerjanya. Saya cukup kaget juga pertama kali masuk ke ruang kerja beliau, ternyata beliau di dalam ruangan itu tidak bekerja sendirian, tetapi beliau juga bekerja dengan staf khususnya, dengan sekretarisnya ada di dalam ruangan yang sama. Lalu yang lebih membuat saya kagum atau berupa terobosan adalah beliau membuka pintu dan para wartawan, teman-teman wartawan itu duduk di depan pintu. Dengan cara itu, kemungkinan untuk adanya kong kali kong, kemungkinan adanya KKN itu menjadi bisa dieliminir, karena akan sangat sulit bagi saya pun pada waktu itu. Begitu saya mau masuk ke ruang kerja beliau, wartawan sudah bertanya ada apa. Saya datang ke kantor beliau, begitu keluar tentu apalagi sudah disorot puluhan media massa menanyakan apa yang dibicarakan antara kami berdua. Ya, saya kira Pak Ahok dan Pak Jokowi ini dua sosok yang mempunyai komitmen kuat untuk menyelenggarakan pemerintahan dengan bersih. Saya melihat ada komitmen itu dari beliau berdua. Juga Pak Basuki ini saya lihat selalu berusaha keras untuk menyelenggarakan anggaran yang tidak berlebih, anggaran yang efektif. Beliau concern kepada proses penganggaran. Beliau juga concern kepada memantau realisasi dan implementasi anggaran. Saya kira itu sudah menunjukkan bahwa beliau memang concern kepada anti korupsi dan pencucian uang. Kalau dari Bung Hatta, saya pernah merasa sangat terinspirasi, menimbulkan semangat dan sekaligus
kisah itu membuat saya sangat terharu, begitu tingginya nasionalisme Bung Hatta. Yang saya baca adalah penggalan kisah ketika ada kebijakan Sanering memotong nilai uang rupiah pada waktu itu. Lalu saya baca sore itu Bung Hatta pulang ke rumah dan Bu Hatta, Nyonya Hatta, merasa dengan sangat gembira menyatakan kepada Bung Hatta, "Pak, saya tabungannya sudah cukup untuk membeli mesin jahit. Besok temenin saya ya Pak, kita ke toko membeli mesin jahit." Padahal Bung Hatta tahu persis nanti malam jam 12 malam kebijakan Sanering itu akan diberlakukan, dan kalau tidak beli pada jam itu juga atau dibelinya besok, pasti uang itu akan menjadi tidak cukup karena uang itu dipotong menjadi tinggal 50% nilainya. Tetapi Bung Hatta tidak memberitahukan kebijakan itu, dan esok paginya Nyonya Hatta menangis karena uangnya tidak cukup lagi untuk membeli mesin jahit, dan berkata, "Kenapa Bapak tidak bilang sehingga kita bisa beli mesin jahit?" Lalu Bung Hatta mengatakan bahwa saya sebagai pengambil kebijakan, sebagai pejabat, tidak boleh memberitahukan rahasia negara, itu sudah keputusan. Nah, kisah seperti itu tentu sangat menyentuh dan bisa menjadi contoh teladan bagi kita generasi yang meneruskan pembangunan Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi mengapresiasi Bung Hatta Anti-Corruption Award untuk memperkuat barisan perang melawan korupsi. Juru bicara KPK Johan Budi SP menandaskan, orang teruji kredibilitasnya ketika menyelesaikan kekuasaan tanpa korupsi. Integritas dan idealisme bukan untuk dibicarakan, tetapi untuk dilakukan. Seorang pahlawan sejati baru bisa dinilai ketika mati. Sosok pemimpin seperti Bung Hatta adalah pahlawan rakyat sesungguhnya yang selalu dirindukan bangsa ini. Bung Hatta Award itu buat saya salah satu bentuk apresiasi ya, terhadap para penggerak atau penggiat anti korupsi yang tentu dinilai tidak pada satu titik waktu tertentu, tapi ada perjalanan. Saya kira pemberian hadiah atau pemberian penghargaan yang dilakukan oleh Yayasan Bung Hatta ini perlu ditiru oleh pihak lain, bukan bermaksud untuk memunculkan orang kemudian dia bisa jadi pahlawan ikutan-ikutan, tetapi paling tidak itu bisa membuat gerakan pemberantasan korupsi itu bisa semakin ramai gitu. Orang bisa meskipun tidak hanya karena award itu ya, tetapi benar-benar upaya untuk melakukan gerakan pemberantasan korupsi ini semakin meriah gitu Pak. Nah, bagi kami mengukur seseorang itu anti korupsi atau tidak itu tidak bisa pada satu titik waktu, kan belum teruji. Orang baru teruji kalau dia sudah pegang kekuasaan dan menyelesaikan kekuasaan itu tanpa cacat, itu baru bisa disebut bahwa dia memang anti korupsi gitu. Kan tidak bisa misalnya di tengah-tengah kemudian kita sudah mengklaim bahwa orang ini anti korupsi, karena idealisme integritas itu tidak diomongin, tidak dibicarakan, tidak didiskusikan, tetapi itu dipraktekkan. Jadi saya idealis itu misalnya, tidak bisa seorang idealis itu ngomong gitu, diomongin, tapi dia harus bertindak atau secara konkret melakukan hal-hal yang yang ada di dalam definisi bahwa dia orang yang berintegritas. Mungkin Bung Hatta Award ini, Yayasan Bung Hatta punya kriteria dan tentu sudah diamati sejak lama ya, kemudian disimpulkan bahwa sosok Ahok ini layak diberi
Muhammad Awad gitu misalnya. Tapi saya selaku di KPK, saya tidak tahu ukurannya apa seorang itu diberi Muhammad Awad. Ya. Kalau gini, Bung Hatta banyak teladan yang harus diteladani dari beliau ya. Yang sederhana, teguh pada prinsip ya. Yang proklamator juga beliau Bung Hatta. Banyak hal yang perlu diteladani, sifat-sifat kejujuran, kesederhanaan. Yang sekarang menurut saya sangat langka. Dari teladan yang kita merindukan lah orang-orang seperti sosok Bung Hatta ya. Dalam konteks pemberantasan korupsi, tentu sosok teladan seperti yang dilakukan oleh Bung Hatta itu. Kalau di KPK itu ada 2 kanal besar ya, yang dilakukan itu, yaitu penindakan dan pencegahan. Penindakan dilakukan dengan cara menangkap pelaku tindak pidana korupsi. Pencegahan dilakukan dengan cara banyak hal ya, kaitannya misalnya berkaitan dengan kepala daerah misalnya. KPK beberapa kali melakukan kajian sistem, pemberdayaan di DPRD juga pernah dilakukan, kemudian juga kampanye sosialisasi anti korupsi, kemudian membentuk zona integritas